Salam hormat kepada Pak Daniel. Kami dari kelompok 5 akan menerangkan hasil analisis kami terhadap PT Kimia Farma. Sebelumnya, analisis kami ini terbagi menjadi 5. Yang pertama ada analisis 5 kekuatan Porter, analisis SWOT, analisis Pestel, matrix Towes, dan juga bisnis dan keberlanjutan. Sekarang kita masuk ke analisis 5 kekuatan Porter. Yang pertama ada threat of new entrants atau hambatan bagi pendatang baru. Nah, hambatan-hambatan tersebut merupakan besarnya biaya investasi yang dibutuhkan, sulitnya perizinan, sulitnya akses terhadap bahan mentah, sulitnya akses terhadap saluran distribusi, dan yang terakhir, ekuitas merek. Lalu selanjutnya kita masuk ke bargaining power of supplier atau daya tawar pemasok. Beberapa faktor seperti pemasok bahan baku, komponen, tenaga kerja, dan jasa kepada perusahaan dapat menjadi salah satu sumber kekuatan bagi perusahaan ketika dapat beberapa pengganti. Lalu ada bargaining power of buyer atau daya tawar pembeli. Di sini tuh semakin besarnya pembelian, maka akan semakin banyak pilihan yang akan tersedia bagi pembeli. Lalu dengan banyaknya kompetitor perusahaan di bidang farmasi akan memberikan dampak pada daya tawar pembeli. Lalu selanjutnya ada threat of substitusi atau hambatan bagi produk pengganti. Di sini produk pengganti dari Kimia Farma sangat banyak sekali. Misalnya terdapat produk Kalbe Farma, dari Varia, Sanbe Farma, dan lainnya yang semuanya mempunyai kualitas yang baik. Lalu yang terakhir ada rivalry among existing competitor atau tingkat persaingan dengan kompetitor. Di sini untuk mengatasi persaingan dalam industri farmasi, perusahaan harus meningkatkan kualitas yang lebih baik lagi dan juga harga yang lebih terjangkau, serta perusahaan harus melakukan inovasi-inovasi baru terhadap produk agar masyarakat tidak mengalami kejenuhan terhadap produk tersebut. Selanjutnya ada SWOT analisis. Yang pertama ada strength atau kekuatan, lokasi tempat yang strategis dan banyak. Dari dianalisis terdapat 45 gerai apotek yang tersebar di seluruh Indonesia yang memimpin pasar di bidang farmasi dengan penguasaan pasar. Yang kedua, brand yang sudah terkenal. Kimia Farma selalu menjadi pilihan masyarakat Indonesia dalam mencari obat-obatan dan produk kesehatan lainnya. Maka dari itu brand Kimia Farma sudah sangat terkenal. Yang ketiga ada kehadiran pasar yang kuat di Indonesia khususnya retail. Yang terakhir ada menyediakan pelayanan lain selain menjual obat-obatan, misalnya seperti praktek dokter, optik, dan pelayanan swalayan, serta pusat pelayanan informasi obat karena Kimia Farma dipimpin oleh tenaga apoteker yang bekerja full-timer dapat melayani informasi obat-obatan dengan baik. Kedua ada weakness atau kelemahan. Variasi kemasan obat generik memiliki penilaian yang negatif, sehingga manajemen perusahaan harus melakukan tindakan untuk menarik perhatian konsumen untuk memakai obat generik. Yang kedua ada keterbatasan bahan baku pembuatan obat. Terus ketiga ada opportunities atau peluang. Yang pertama, perusahaan menunjuk distributor lokal di masing-masing negara tujuan ekspor untuk memasarkan produknya. Terus kedua, ada banyaknya penduduk Indonesia yang masih rendah konsumsi obat per kapita sehingga dapat menyebabkan pasar potensial. Ada juga kebijakan memasarkan obat generik yang dilakukan oleh perusahaan dan meningkatkannya jumlah permintaan konsumen akan obat secara keseluruhan masih belum terpenuhi. Yang terakhir ada threats atau ancaman. Kompetitor internasional. Semakin luasnya pasar yang ingin dicapai, yaitu menembus pasar internasional akan semakin meningkat pula pesaing-pesaing bisnis farmasi. Kimia Farma juga belum bisa bersaing dengan produk obat di Amerika Serikat. Kedua, daya beli masyarakat yang menurun. Adanya krisis ekonomi, apalagi di masa pandemi gini, menyebabkan daya beli obat rakyat Indonesia menurun, sehingga mengancam kelangsungan hidup industri farmasi nasional, terutama untuk pasar lokal. Yang terakhir, adanya platform digital. Perubahan perilaku konsumen yang menggunakan layanan e-commerce sehingga memudahkan konsumen mendapatkan layanan kesehatan. Next. Selanjutnya analisis Pestel. Yang pertama politik. Adanya paket stimulus ekonomi atau kebijakan fiskal, pelonggaran pajak untuk menarik investasi asing, dan pemerintah telah mencanangkan skema jaminan kesehatan nasional atau JKN. Lingkungan politik Indonesia tetap terkendali meskipun sedang terjadi perekonomian global yang menantang. Dari sisi kebijakan, pemerintah telah meluncurkan paket stimulus ekonomi yang fokus pada kebijakan deregulasi, birokrasi, dan pelonggaran pajak untuk menarik investasi asing. Di bawah paket 11, pemerintah telah merevisi daftar negatif investasi industri farmasi untuk memungkinkan 100% saham asing untuk meningkatkan jumlah pabrik bahan baku dalam negeri. Selain itu, Presiden juga telah mencanangkan skema jaminan kesehatan nasional atau JKN. Lalu selanjutnya kita masuk ke E atau ekonomi. Di sini tuh
dipengaruhi oleh perubahan perekonomian nasional, yakni inflasi yang tinggi pada negara. Hal tersebut akan menurunkan daya beli konsumen dan berakibatkan turunnya pendapatan perusahaan. Lalu yang kedua ada tingkat ekonomi negara yang terjadinya krisis ekonomi multidimensi, sehingga berdampak pada meningkatnya harga obat-obatan. Selanjutnya ada sosial. Faktor sosial seperti besar jumlah penduduk Indonesia, pertumbuhan penduduk, berkembangnya karir, beragam usia penduduk, kesadaran akan kesehatan, dan lainnya wajib menjadi perhatian industri dan perusahaan untuk memperoleh gambaran mengenai kepercayaan dan perilaku populasi, serta menganalisis latar belakang terjadinya perilaku tersebut. Selanjutnya ada teknologi. Di sini ada menyampaikan informasi secara luas dan inovatif dan efisien. Beberapa perusahaan farmasi Indonesia sudah mulai mendirikan pabrik bahan baku dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan pada pemasok asing. Maka dari itu, obat generik menjadi fokus utama penelitian dan pengembangan. Teknologi dapat menjadi hal penting dalam berbisnis dan industri. Berinvestasi lebih dengan mengikuti perkembangan teknologi dapat membuat produk yang lebih inovatif dan efisien. Dengan teknologi pula, informasi dapat disampaikan kepada masyarakat dengan lebih luas, maka dari itu industri sebaiknya memperhatikan sejauh mana teknologi berkembang dan dampaknya bagi industri. Selanjutnya legal. Yang pertama, produksi obat dalam negeri. Berdasarkan Undang-Undang tahun 2008, Kimia Farma melakukan kebijakan, yaitu semua obat yang terdaftar di Indonesia harus diproduksi di dalam negeri. Dengan begitu, sebuah kebijakan ini dapat memberikan keuntungan yang signifikan untuk perusahaan farmasi lokal, khususnya Kimia Farma. Namun demikian, pemerintah Indonesia kini telah mengizinkan 100% saham asing di pabrik bahan baku obat di bawah paket stimulus ekonomi ke-11. Selanjutnya, adanya hukum untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan adanya pembentukan Badan Pengelolaan Jaminan Sosial atau BPJS. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional atau SJSN, yang terlebih pemerintah juga telah mencanangkan Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN dengan pembentukan Badan Pengelolaan Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Kimia Farma telah melaksanakan program CCR sebagai bentuk kontribusi dan dukungan masyarakat untuk kepentingan pembangunan manusia dan lingkungan. Dengan program ini merupakan bentuk investasi Kimia Farma untuk keberlanjutan perusahaan agar dapat tumbuh berkembang bersama masyarakat. Lalu yang terakhir ada environment. Di sini Indonesia sebagai negara dengan iklim tropis, Indonesia hanya memiliki musim kemarau dan penghujan, maka cuaca menjadi tidak menentu dan menyebabkan banyak orang jatuh sakit selama transit cuaca. Lalu beberapa daerah mengalami tingkat pencemaran yang cukup besar akibat kebakaran hutan, sehingga terjadinya penurunan tingkat kesehatan masyarakat Indonesia. Next. Selanjutnya matriks TAUS. Ada faktor internal yaitu strength dan weakness, dan ada juga faktor eksternal yaitu opportunities dan threat. Pertama, bisa dilihat dari strength dan opportunities terdapat beberapa strategi, yaitu untuk S1 dan O1, lokasi yang strategis dan banyak bisa membuat perusahaan ekspansi dengan membuka cabang dengan dana capital expenditure atau disebut CAPEX atau distributor luar negeri untuk tujuan ekspor. Selanjutnya untuk S1, S2, dan O1 meningkatkan branding produk dan pembesaran penjualan ekspor lewat konsumen luar negeri, bisa meningkatkan kepercayaan konsumen dan calon konsumen. Selanjutnya untuk S2, S3, dan O2, edukasi dan marketing persuasif yang baik lewat kuatnya retail di Indonesia untuk meningkatkan penjualan dan mendorong kenaikan customer per kapita di Indonesia. Selanjutnya yang kedua bisa dilihat dari weakness dan opportunities, terdapat beberapa strategi yaitu untuk W1, O1, dan O2, penyederhanaan kemasan dan pemilihan kemasan yang berkualitas agar menambah kepercayaan konsumen Indonesia maupun luar negeri. Dengan begitu, Kimia Farma dapat mengurangi COGS yang dikeluarkan. Selanjutnya, untuk W2, O1, dan O2, pengembangan edukasi webinar atau digital dan membuka produsen bahan baku obat yang bekerja sama dengan perusahaan BUMN juga dapat menurunkan COGS Kimia Farma. Selanjutnya, yang ketiga bisa dilihat dari strength dan threat. Terdapat beberapa strategi, yaitu untuk S1, T1, dan T2 dengan melakukan kerjasama dan sosialisasi dengan produk obat luar negeri agar mampu dipercaya oleh konsumen dan juga bisa berdampak pada peningkatan customer atau distributor. Selanjutnya untuk S1 dan T2 membuat marketing yang relevan atau bisa menarik konsumen sehingga dapat meningkatkan revenue dan profit Kimia Farma.
Selanjutnya untuk S1, S2, S3, dan T3 memperkuat dan mempercepat penyebaran distributor untuk mempermudah Kimia Farma dalam persaingan dengan produsen luar negeri. Dan dengan masuknya Kimia Farma sebagai perusahaan BUMN menjadi nilai plus untuk Kimia Farma dapat bersaing dengan kompetitor luar negeri. Dan yang terakhir bisa dilihat dari weakness dan threat. Terdapat strategi yaitu untuk W1, T1, dan T2 mengubah kemasan dengan kemasan yang berkualitas dan melakukan kerjasama dengan produsen kemasan BUMN agar mendapatkan kemasan yang berkualitas dengan harga yang rendah. Untuk W2, T2, dan T3 bekerja sama dengan perusahaan BUMN untuk membuat bahan baku sendiri yang akan menurunkan harga raw materials dari produk obat kimia farma. Untuk W1 dan T3, diversifikasi produk dan memasifkan marketing yang relevan lewat produksi dalam negeri yang bisa untuk berkolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat. Dan yang terakhir untuk W1, T1, T2, dan T3 mengembangkan aplikasi digital untuk kimia farma agar dapat dengan mudah dijangkau, menarik, praktis, dan juga dapat bersaing dengan kompetitor lain. Next. Selanjutnya adalah bisnis dan keberlanjutan. Yang pertama adalah keadilan sosial atau social equity. Keadilan sosial sangat dipikirkan dengan menelaah dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan. Mengutamakan masyarakat yang masih membutuhkan dengan perantara yaitu Badan Pengelola Jaminan Sosial atau bisa disebut dengan BPJS. Seperti contoh program KAEF, yaitu memberi bantuan sosial dari Kimia Farma untuk masyarakat yang terdampak COVID-19 dalam bentuk kesehatan dan ekonomi di daerah yang terpencil. Yang kedua adalah perlindungan lingkungan atau environmental protection. Dengan mempedulikan lingkungan yang harus dijaga, bahkan perusahaan juga memakainya untuk membangun perusahaan, harus menjaga apa yang seharusnya dijaga, membuat program CSR yaitu PKBL, Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, untuk membantu program peduli lingkungan dalam jangka yang panjang. Dalam limbah pabrik yang dibuang oleh Kimia Farma akan dibuat untuk bisa dicerna oleh lingkungan. Yang ketiga adalah pertumbuhan economic development. Jika disebut sebagai keuntungan, bahwa keuntungan juga membutuhkan biaya. Menjadi perusahaan yang mementingkan hal tersebut dengan adanya pengelolaan limbah yang mengikuti protokol perundangan pemerintah, sehingga dengan adanya pengelolaan limbah dari PT Kimia Farma menjadi sebuah gerakan yang menjadi Kimia Farma merupakan perusahaan yang bisnis yang berkelanjutan. Sekian dan terima kasih dari kelompok 5 tentang analisis 5 kekuatan Porter, analisis SWOT, analisis Pestel, metric tools, dan bisnis dan keberlanjutan. Terima kasih.